Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita terus-menerus memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita. Terutama rahmat dan karunia Allah tentang kefahaman dan keyakinan kita, meninggalkan aktivitas-aktivitas kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bay'. Maka atas kefahaman dan keyakinan ini kita patut banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas permukaan bumi ini, kita hari ini telah mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Yang hak untuk kita amalkan dalam kehidupan hari-hari kita, dan yang batil tentunya untuk kita tinggalkan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kalau kita coba buka asbabun nuzul ayat, ada beberapa sebab. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan meninggalnya anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hatim mengatakan bahwa menurut kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy, ketika seseorang ayah kemudian meninggal anaknya, itu seakan-akan menurut pemahaman orang Quraisy, khususnya anak laki-laki, maka sungguh Allah telah mencabut rahmat dari orang ini. Maka ketika anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki meninggal, orang-orang Quraisy menganggap bahwa Rasulullah Allah cabut rahmatnya. Allah sudah tidak berikan lagi perhatian kepada Rasul. Allah sudah tidak sayang kepada Rasul. Maka seakan-akan rezeki itu hanya ada pada anak laki-laki. Maka kemudian ketika hal ini terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai tertunduk, sedih. Kemudian ketika Nabi sedang duduk dengan kondisi wajah tertekuk, maka tiba-tiba beliau senyum. Kemudian para sahabat tanya, wahai Rasulullah, ada gerangan apa engkau sampai tersenyum?
Kemudian Nabi SAW menjawab bahwa Allah telah turunkan wahyunya. Kemudian Nabi bacakan tadi, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikanmu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Di sini difahami bahwa nikmat dan rezeki Allah itu bukan hanya keturunan. Nikmat dan rezeki Allah itu bukan hanya berbentuk materi, tapi seluruh kehidupan ini merupakan rahmat dan karunia Allah, merupakan rezeki. Apapun yang kita dapatkan di dunia ini, kita hari ini masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa mengucapkan tasbih, masih bisa sujud, masih bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Ini merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nikmat yang luar biasa. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah ingin ingatkan, sampai kepada Nabi sendiri Allah ingatkan. Kita tidak perlu bersedih terhadap apapun yang menimpa kita, walaupun kadang-kadang itu berat bagi kita, tapi nikmat Allah itu lebih besar dan lebih banyak daripada kesusahan. Dan kadang-kadang kita manusia memang Allah uji dengan berbagai macam kekurangan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya memang kehidupan dunia ini Allah uji dengan berbagai macam kondisi. Jiwa kita, harta kita, bahkan anak dan istri kita, keturunan-keturunan kita. Kehidupan ini merupakan ujian daripada Allah. Kalau kita mau bersyukur, kalau kita mau tetap tunduk dan patuh kepada Allah, ridha terhadap pemberian Allah, ini merupakan rahmat dan karunia yang merupakan rezeki yang patut banyak kita syukur. Yang ini mohon maaf jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini kadang-kadang lalai. Kita menganggap setiap ujian Allah itu seakan-akan Allah sudah tidak senang dengan kita. Kita menganggap Allah sudah uji, sudah berikan bala kepada kita. Padahal bukan, ini bagian daripada ujian. Maka yang diminta oleh Allah kepada kita adalah tetap tunduk dan patuh. Fasalli li rabbika. Maka tetap kamu dengan ujian apapun yang Allah berikan, cobaan apapun yang Allah berikan kepada kita, jangan pernah kita putus asa terhadap rahmat Allah. Wala taqnutu min rahmatillah. Yang kita coba hari ini baru sedikit ada kendala, apalagi dengan kondisi perekonomian kita hari ini, kadang-kadang semua orang pada takut. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Semua orang hari ini khawatir, ini khawatir. Tidak perlu kita banyak terlalu khawatir, tapi kita perlu yakin bahwa Allah akan berikan kita rahmat dan karunia. Dan tidak ada yang Allah sengsarakan di dunia ini kalau kecuali memang Dia sendiri yang mencari kesengsaraan. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Binatang melata saja yang dia tidak punya pikiran, tidak punya akal, Allah mampu hidupkan dia, Allah mampu berikan dia rezeki. Apalagi kita manusia hari ini Allah titipkan akal, Allah titipkan kita pikiran, Allah titipkan kita kalam Allah Al-Quran sebagai pedoman untuk kita bisa tetap taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rezeki apapun kita hari ini yang Allah berikan, mari kita tetap bersyukur, mari kita tetap patuh kepada syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja menyelesaikan ibadah Ramadan dan kita masih berada di bulan Syawal. Baru 2-3 pekan kita melewati Ramadan. Di bulan Ramadan kita telah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Di bulan Ramadan kita telah nikmat menjalankan ibadah-ibadah. Maka mari kita di bulan Syawal ini tetap jaga kenikmatan kita beribadah kepada Allah. Jangan pernah kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah 1,5 bulan lagi Allah ajak kita juga untuk kita berkurban.
Kenapa khatib hari ini menyampaikan materi ini? Kebanyakan kita, mohon maaf, kadang-kadang kita lengah, kadang-kadang kita abai. Ketika masuk bulan nanti untuk berkorban, aduh lupa saya, enggak ingat saya untuk menyembelih hewan korban. Maka dengan nikmat yang ada hari ini, Allah berikan kita rezeki. Inna a'tainakal kautsar. Ketika Allah titipkan rezeki-rezeki itu, jangan pernah kita merasa, aduh enggak cukup tahun ini, enggak mampu saya, tidak siap. Kurban secara hukum dia sunnah muakkadah, sunnat yang sangat dianjurkan. Maka mumpung masih panjang, ada 1,5 bulan lagi, mari dari sekarang kita mulai pasang niat dulu. Kita pasang niat, kita akan berkorban tahun ini. Kalau kita masih ragu bahwa kita tidak cukup, maka selama-lamanya akan ragu. Tapi pasang niat, yakinkan pada diri kita, Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita kemampuan untuk berkorban tahun ini. Insya Allah kita sanggup. Tapi kalau dari sekarang kita saja, aduh gak mampu saya, kapan ini kebutuhan, ini belum ekonomi ini dan lain sebagainya, pendapatan kecil. Kalau itu terus terpikir kepada kita, maka kita terus berada dalam ketidakmampuan. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari-hari, setiap hari bisa duduk di warung kopi 3-4 kali sehari ngopi. Kita masih mampu. Mohon maaf, bahkan kadang-kadang rokok sampai 2-3 bungkus kita masih mampu beli. Tapi berkorban kita katakan tidak mampu. Apakah layak kita sebagai hamba Allah ketika Allah titipkan rezeki yang luar biasa? Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perintah Allah tadi, fasalli li rabbika wanhar. Kita enggak perlu bersedih terhadap ujian-ujian Allah. Tapi hari ini dengan nikmat, dengan rezeki yang ada, kita pasang niat untuk dapat berkorban tahun ini. Mudah-mudahan dengan niat baik ini Allah berikan keberkahan-keberkahan di dalam rezeki kita. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kami mengajak kepada jamaah sekalian, bagaimana tahun ini kita bisa menyiapkan hewan-hewan kurban, binatang-binatang kurban yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ini mampu kita jalankan, kita pasang niat dengan baik, sungguh Allah akan datangkan rezeki yang banyak. Wa ita'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, sungguh Allah akan tambah. Tapi kalau kita hari ini kufur dan selalu mengatakan tidak cukup, sungguh nanti Allah akan berikan kita azab. Allah akan kurangkan keberkahan-keberkahan dalam rezeki kita. Mungkin orang banyak dapat duit, tapi kemudian hilang keberkahan di dalam itu. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah pilih mampu untuk melaksanakan kurban, dan kita bagi kepada orang-orang yang memang sangat-sangat membutuhkan karena dengan kondisi ekonomi yang ini. Dan kurban pun hari ini sudah begitu mudah untuk bisa kita jalankan. Kalau dulu mungkin susah kita ingin berkurban, tidak ada yang menyembelih, tidak ada yang bersihkan. Kalau sekarang mana-mana masjid, mana-mana kampung hari ini sudah ada panitia. Hanya dengan menyerahkan 2,5 juta sampai 3 juta kita sudah bisa berkurban. Masa kita hanya untuk 2,5 juta sampai 3 juta kita bakhil kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan untuk kebutuhan hari-hari kita, baju sekarang ini kita beli setiap bulan sekali, apalagi dengan sistem online hari ini selalu kita beli pakaian-pakaian, kendaraan-kendaraan baru kita selalu beli, kebutuhan-kebutuhan lain terus menerus, bahkan kadang-kadang sudah berfoya-foya, bahkan kadang-kadang sudah berlebihan. Kenapa untuk hal itu kita mau, untuk berkorban kita tidak mau? Mari kita berfikir jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun ini kita punya kesempatan untuk perkara kita dapat berkorban kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kikis rasa-rasa kekikiran yang ada di dalam kita, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم أعلى الدرجات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة.